Jadi kalau untuk kemasan nanti yang end user beli ya bisa dapatkan di Brokopi. Karena di sini aku lihat ada apa namanya? Ada garpu ya? Ada garpunya ya. Jadi Brokopi yang kami sajikan ketika end user beli adalah dia sudah terpotong kecil-kecil. Ya, sudah terpotong untuk mempermudah. Nah, kemudian karena kita vakum ya, jadi tetap ada kertasnya, kertas minyak ya, untuk menyerap minyaknya. Kemudian yang kedua kita siapkan garpu kecil. Nah, ini garpunya kemana ya? Jadi di dalam udah ada garpunya di sini ada. Betul sekali. Nah, ini di dalam box ini kita sudah vakum dan ada garpu kecil di dalamnya. Dan ini sudah terpotong. Artinya pada saat di jalan kita misalnya, kita pengen ngemil, ini tinggal kita buka aja, terus tinggal kita ambil aja. Jadi udah nggak perlu dipotong-potong lagi. Iya, jadi jatuhnya oleh-oleh. Betul sekali. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Saya mau cek secara langsung biar kita kurasi ya. Sayang, berdoa. Pertama kita lihat dulu dari kemasan. Cuman karena ini kemasannya masih kemasan di pasar ya, kita ambil di pasar. Ini kemasan uji coba ya. Nanti akan dibuat yang sudah apa namanya? Stiker, bukan stiker, ini stiker nanti sudah cetak ya? Sudah printing ya? Sudah printing. Oke. All off ya? All off nanti sudah printing. Oke, kalau secara labeling memang ini ada beberapa yang harus ditambahkan dan beberapa mungkin harus dihilangkan. Kalau menurut standar dari labeling ya. Yang pertama adalah kalau label itu kan harus ada nama produknya. Betul. Ada nama produknya Brownies Kopi ya. Kemudian brandnya adalah Brokopi. Brokopi ini brand atau nama usaha? Atau dua-duanya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Ya, karena teman-teman UMKM juga harus bisa membedakan apa itu brand, apa itu nama usaha. Nama usaha itu adalah legal yang terdaftar sebagai izin usahanya. Sedangkan brand itu kan adalah sebuah identitas. Kayak misalnya PT Brokopi Indonesia itu nama usahanya, brandnya Brokopi. PT Brokopi Indonesia bisa aja bikin brownies, bikin cookies, dengan brand yang berbeda, tapi nama usahanya satu. Ya, ini sudah ada. Kemudian dari segi legalitasnya? Jadi kita sudah terdaftar di halal, sudah terdaftar sudah ada juga PRT. PRT-nya untuk Brokopi. Untuk brownies. Oh, olahan ini ya. Kopi. Jadi begini coach. Sebelum Brokopi ini launching, saya punya brand namanya El Orlin. Nah, di dalam itu kan produknya banyak sekali, sekali ya, campur banyak sekali. Nah, salah satu produknya adalah brownies kopi. Brownies kopi pada saat itu. Jadi di 2 tahun yang lalu ya, ini masih di 2 tahun ya. Brokopi ini sudah saya daftarkan di halal, sudah saya daftarkan juga di PRT. Nah, kemudian pada akhirnya kira-kira 2 bulan yang lalu saya pengen ini jadi utama. Jadi utama, saya buat nama Brokopi. Artinya pada saat itu saya kepikiran untuk ini harus ada legalitasnya. Terlebih dahulu saya harus legalitaskan. Saya konsultasi nih ke dinas. Saya punya produk di El Orlin nih. Tapi di dalam produk itu ada brownies kopi, saya bilang gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika saya ingin mencuatkan ini, apakah saya harus punya PRT yang baru atau saya harus punya hal yang baru? Nah, jawaban dari dinas terkait waktu itu adalah ini tidak perlu didaftarkan kembali. Kenapa? Karena ini sudah terdaftar. Nah, tapi pada saat nanti custom box, pada saat nanti orang bertanya tentang legalitas, pada saat ini nanti dimunculkan kembali di sini di salah satu sudut layar, tadi kanan, tadi kiri, tadi bawah, harus ada part of El Orlin. Jadi tetap harus membawa brand itu kami. Jadi itu tadi perbedaan antara nama usaha dan brand. Jadi misalnya tadi El Orlin. El Orlin itu mungkin adalah nama usahanya yang brand dipakai sebagai brand sebelumnya. Nah, ini kan El Orlin pengen memunculkan brand baru. Nah, turun anaknya ya, anaknya. Brand. Jadi brand itu jadi beda antara nama usaha dengan brand itu beda. Contoh paling gampang lah ya. Unilever. Tapi bawahnya kan ada Lifebuoy, ada Sunsilk. Kayaknya itu kan satu produk sih. Coach ini kayaknya 3 jam kayaknya
Boleh, Nah, jadi nanti gini, bedanya gitu ya? adalah gini, Iya, oke. izin usahanya nanti Hah? izin itu ada dua, ada izin terkait dengan usahanya, Betul. berbentuk PT, CV atau PT perseorangan, boleh. Atau brandnya ya? Nah, yang kedua ada izin pangannya, izin edarnya, ada 3 jadi ya. Izin pangannya ada PIRT tadi kan. Iya betul. Kalau izin usahanya bisa yang paling dasar NIB. Oh iya, Itu NIB. izin dasar. Iya betul. Itu nanti ada bentuknya apakah PT, perseorangan atau CV, ya kan. Kemudian yang ketiga ada namanya izin merek, namanya HAKI, hak kekayaan intelektual. Nah itu yang didaftarkan adalah ini, nanti punya El Orlin bisa didaftarin HAKI, Brokopi bisa juga didaftarin HAKI. Oh gitu. Kenapa perlu didaftarkan? Karena kalau misalnya nanti tidak didaftarkan, ada orang yang mengklaim merek itu, kita nggak bisa pakai. Iya betul. Karena dia first to file namanya. Oh, iya. Kalau di Kemenkumham itu namanya first to file. Siapa yang pertama kali mendaftarkan, maka dia yang punya hak atas merek. Oh gitu ya coach. Iya. Oke. Maka yang perlu dilakukan adalah pertama kali sebelum kita membuat satu merek, cek dulu di halaman PDKI. PDKI itu Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Di bagian apa? Kemenkumham. Cek mereknya, klik Brokopi. Sudah ada yang pakai atau belum? Kalau misalnya sudah ada yang pakai, karena nanti kita kena tuntut sama dia. Oke. Itu kan pernah ada kasus yang ayam-ayaman Iya, kemarin. ayam-ayaman itu ya. Ya Sudah kan? besar banget, tadi tutup ya coach. Ya karena ke sengketa merek, ke labeling dulu ya, ke kemasan. Karena yang pertama kali kita lihat kan itu. Yang kedua, nanti di sini kan belum ada PIRT yang dicantumkan ya. Belum ya. Ya nanti dicantumkan PIRT Di box custom ya? Di box customnya. Oke. Kemudian komposisi. Oh iya komposisi, oke. Komposisi harus dicantumkan. Betul. Kenapa? Karena supaya orang tahu. Ini yang sekarang lagi apa ya? Lagi jadi isu di Indonesia dan di Asia lah terutama sekarang, karena banyak orang nggak paham. Dia beli susu. Oh iya, oke. Tapi kandungan terbesarnya bukan susu. Creamer kalau nggak salah. Gula. Gula. Jadi kita beli gula bukan beli susu. Nah, jadi ini harus dicantumkan. Urutan komposisi itu adalah bahan apa yang paling banyak dipakai itu di depan. Oke. Misalnya kalau paling banyak kopi ya kopi. Kalau yang paling banyaknya misalnya tepung ya tepung dulu. Gitu. Jadi jangan salah, karena nanti ini kalau tidak salah pemerintah akan menerapkan beberapa peraturan terkait penggunaan gula juga. Di beberapa negara kayak di Singapura kalau nggak salah sudah menerapkan. Ya, gitu. Jadi nanti ditantumkan komposisi. Berarti yang terbanyak misalnya terigunya 1.800, kemudian yang kedua coklatnya 700, mulai yang terbanyak sampai yang paling sedikit. Paling kecil. Oke. Komposisi harus dimasukkan, itu wajib standarnya. Kemudian berat ya. Ini kan dia nggak pakai liter. Iya. Neto berat. Pakai gram. Gram. Nah ini harus dicantumkan juga nanti. Ini kan belum ada ya. Belum. Netonya. Kemudian apa lagi? Nah, saran saya kalau nomor telepon ini, nomor WA tidak perlu dicantumkan. Ya, untuk di box tadi tidak. Ya, tidak ya. Jadi itu. Jadi memang standar-standar di dalam membuat label itu harus ada. Dan kemudian ada tambahan nanti expirednya. Daya tahannya itu harus dimasukkan juga supaya orang tahu untuk ngontrolnya. Mungkin kan ini masuk ke toko oleh-oleh. Jadi kan kita tahu jangan sampai gini, membuat makanan itu adalah tanggung jawab kita kepada orang. Kalau something terjadi sesuatu dengan orang itu, kita bertanggung jawab. Kita punya tanggung jawab. Siap. Seperti itu ya. Jadi kalau secara kemasan nanti kita tunggu ya, yang sudah final. Yang sudah final nanti dibawa kembali ke Cewekan. Ya. Siap. Lebar ya. Siap. Kita buka apalagi kalau bawahnya banyak. Karena bicara kemasan seperti pakaian gitu ya. Jadi orang itu kan tidak melihat, tidak tahu rasanya kayak apa. Dia belinya tuh kemasan. Apalagi sekarang jualannya online digital kan. Semakin bagus kemasannya, berarti semakin bagus dia bisa menjual dirinya sendiri. Oke. PR-nya banyak sekali ternyata ya masuk ke sini, baiklah. Tapi thank you banget. Iya, siap. Ya, jadi nanti ini kemasannya kan ada di dalamnya vakum ya, guys. Vakum. Nah, jadi vakum, kemudian baru nanti dilapisin dengan kotaknya ya. Iya, betul. Dengan ada kertas minyak minyaknya juga ya. Jadi urutannya itu
plastik vakum. Plastik vakum. Oh, sorry, dari makanan ya, dari makanan itu kita tutup dengan plastik, dengan kertas minyak. Kemudian kita vakum dan ada silikon gel untuk silika gelnya ya. Silika gelnya jangan dimakan guys. Silika gelnya jangan dimakan. Walaupun udah berasa kopi jangan. Menjaga kelembapan, kelembapan. Meningkatkan daya tahan dari segi waktunya. Ya. Dan kami masukkan juga alat bantu garpu kecil ya. Sama ada garpunya guys. Yang mahal garpunya. Kalau nggak ada garpunya pusing. Gimana nyamotnya? Apalagi kalau di perjalanan. Nanti bentuknya ini belum final ya. Ini masih. Tapi kita coba sekarang saya berdoa. Saya berdoa ya. Kalau aku sih udah pasti bakalan enak-enak aja. Saya coba dulu ya. Saya berdoa. Jadi kalau pertama kali kita produk itu yang pasti kita lihat adalah secara visual. Visual. Tampilan ya. Tampilannya dari kemasannya udah. Kalau ini kan tampilannya kelihatan ya, packaging ya. Packaging atau enggak ya? Kita kasih. Ya, dari tampilan sih cukup menarik ya. Cukup menarik. Ini ada variannya nggak, sorry? Ada topping-topping gitu? Tidak, jadi kami akan mengeluarkan sementara mungkin sampai dengan 6 bulan pertama hanya yang original saja. Jadi ini brokopi original dengan topping choco chip. Oh, ini toppingnya choco chip. Ya. Hanya ini dulu. Kan ada kadang keju tidak, kami tidak masukkan itu. Jadi kopi, toppingnya choco chip. Choco chip itu coklat ya. Coklat, tetap kita mau coklat. Oke. Kata kunci dari brownies itu katanya nyarang ya? Oh enggak, bukan. Salah dong. Apa? Kalau sarang itu beda dong coach. Jadi kata kunci dari brownies itu adalah padat. Oh, padat. Iya, boleh. Jadi kalau orang bilang gini, oh brownies itu apa? Brownies itu bolu yang nggak jadi. Tapi ada shiny di atasnya. Karena kan ini jenisnya brownies panggang yang shiny ya. Jadi tetap harus ada retakan-retakan di atasnya. Jadi kalau dia nggak retak, ya berarti bolunya browniesnya betul-betul gagal. Gitu. Kalau dari baunya sih dominan coklat ya? Masih dominan coklat. Masih dominan coklat. Karena memang nih teman-teman harus tahu juga karakteristik dari kopi robusta. Kopi itu kan ada dua yang paling terkenal, ada arabica dan robusta. Nah di Lampung itu kopinya robusta. Ya kalau kita mau mencari aroma, dia nggak sewangi arabica. Mau dikasih sebanyak berapapun dia nggak akan ini, makanya tetap dia akan baunya coklat. Jadi jangan dibawa kok nggak ada bau kopi gitu. Ya. Ini benar kopi. Nanti dirasa ya kan. Gitu. Tapi ini mau disanggah dulu ya coach? Ada sanggahannya. Apa tuh? Kalau coach bilang ini nggak bau coklat, nggak keluar memang karena ini baru belum 24 jam. Jadi hasil kami bikin nih selama kurang lebih 1 bulan lebih nih kan, 1 bulan lebih ya. Bikinnya udah 1 bulan lebih. Itu memang pada saat di bawah 12 jam itu kopinya nggak keluar ya, nanti di atas 12 jam baru. Sampai dengan hari ketiga nah baru kopinya tuh kayak bolong-bolong coklat dominansinya. Kalau orang yang ini jadi ada yang kopinya bau nih keluar aroma kopinya, tapi ada yang tetap enggak, ini tetap coklat. Tapi memang dari hasil riset presentasi kami kopinya itu keluar di waktu lebih dari 24 jam baru aromanya. Nah itu kenapa akhirnya kami vakum untuk pengiriman luar kota. Pada saat pengiriman luar kota kan udah pasti lebih dari 24 jam kan, mulai dari produksi dari produksi selesai sampai nyampe ke penerima pembeli itu lebih dari 24 jam kan. Pada saat dia dibuka baru kopinya keluar. Gitu ya. Jadi memang kayak ada proses fermentasi. Iya, gitu ada proses fermentasi yang menjadikan kopinya tes baru keluar plus pengawet tadi, pengawet alami. Jadi dia kayak menyatu, memadat gitu. Gitu ya. Iya betul. Coba saya kembali berdoa. Mel, saya berdoa aja, saya nggak usah cobain, saya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdoa lagi. Coach nanti coba di yang tengah ya, karena rasa yang pinggir sama yang tengah itu beda. Kenapa berbeda? Saya nggak bisa kasih jawaban, saya nggak paham. Tapi yang jelas di pinggir mungkin karena lebih kering kali coach ya. Kalau pinggir kan dia kena loyang ya, lebih pinggir. Jadi yang pinggir sama yang tengah itu rasanya agak berbeda lah. Ya, saya nggak tesnya juga berbeda. Aku rasanya sangat enak. Kalau secara tekstur dia memang padat ya, padat. Dan seingat saya kalau brownies itu dia kayak masir gitu ya. Apa sih kalau bahasanya ya? Ini bahasanya masir ya.
Jadi kayak ada keser-keser pasir gitu. Pernah makan pasir nggak? Pernah makan pasir. Ini bukan keset pasir karena kopi, bubuk kopi itu nggak sih? Bisa jadi karena itu, kemudian karena campuran. Jadi kan kalau brownies itu dia bukan gula yang dihancurkan, betul-betul dihancurkan ya. Ada berpasir dari gula, berpasir dari terigunya juga. Ini sudah berapa lama? Ini dari produksi? Belum 12 jam. Belum 12 jam. Iya. Jadi kalau yang saya rasa ya di luarnya itu kan dia garing ya. Garing, betul. Garing. Di dalamnya itu lembut. Lembut. Ya. Di paling dalam itu kayak lumer. Kayak lumer ya. Iya. Ini lidah saya ya. Iya, benar Pak. Lidah tahu lidahnya ini. Iya, lumer juga. Saya berdoa aja. Ya, jadi memang cuma berdoa. Kayak ada tiga tekstur garing, kemudian habis itu kayak agak padat-padat. Nah di dalam itu kayak lumer. Apakah memang ini dibuat teksturnya seperti itu? Karena kadang saya makan brownies itu beda-beda tuh. Ya. Versi orang beda-beda ya, Coach. Iya, ada yang dikukus makanya. di brownies, ternyata dia bolu coklat yang dikukus gitu. Ya. Kalau dari kopinya ini saya belum dapat. Belum dapat ya, Coach? Belum dapat karena mungkin belum 24 jam. Rasa pahitnya itu kalau bilang kopi kan ada pahit-pahit dikit gitu ya. Ini masih dominan ke apa ya, manis. Iya. Manis, mungkin dari coklat sama gula ya. Betul. Mungkin itu masih dominan. Nah kan karena gini, produk uji coba itu memang harus sering dipakai. Ini kan 40%, 40%. Nah, apakah sudah optimal di angka itu atau belum? Atau ideal yang pengen kita pingin? Karena gini, bikin produk itu kan idealnya kita juga. Iya betul. Iya kan? Betul. Iya. Apakah nanti kalau diperbesar malah jadi nggak enak atau apa gitu ya? Kalau diperkecil jadi rasanya manis banget. Ya gitu. Nah kalau dari segi rasa menurut saya ini manis. Betul. Manis ya. Kalau saya kebetulan saya nggak tahu Meli. Kalau saya karena dia nggak makan kopi manis. Dia nggak makan kopi manis. Saya memang bukan penikmat kopi hitam. Saya penikmat kopi hitam gitu. Lebih suka yang agak pahit-pahit, gosong gitu ya. Tapi memang itu perlu diatur juga. Jadi bahan kopi itu kan sebenarnya dari proses sangrainya atau roastingnya kan beda-beda. Ada yang fine, medium, ada yang dark. Iya betul. Nah saya nggak tahu ini yang dipakai yang level mana. Betul. Kalau dia dark, dia akan cenderung akan lebih pahit, akan lebih cepat. Tapi kalau dia medium, dia akan agak lebih sulit keluarnya. Akan berproses ya. Ya, karena kalau medium itu kan dia nggak terlalu pahit memang keluarnya gitu. Tapi kalau dark dia akan lebih kerasa. Kayaknya ini bukan dark. Bukan. Ininya bahan kopinya ya. Betul. Bahan kopinya. Jadi gini Coach, kenapa? Sebelum tanggal 10 Agustus kemarin kami akhirnya sebar ke masyarakat umum, itu kan kita riset dulu ya. Kami bikin kuesioner. Kuesioner dari 3 bagian. Yang pertama untuk ibu-ibu yang memang dia ibu rumah tangga yang ngejemput anak terus harus nungguin sekolah ke coffee shop deh, itu yang pertama. Yang kedua Gen Z, yang ketiga adalah para pria penggemar kopi hitam.